dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibarui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom, selamat sore ibu-ibu wanita pilihan Allah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali pada sore hari ini kita bersama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Tuhan. Semua sehat kan bunda-bunda? Kita percaya bahwa di dalam Tuhan semuanya akan selalu dalam lindungan Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, pada sore hari ini renungan terambil judul yaitu buah daripada ketekunan. Mari kita membaca di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami belajar kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua, baik kami yang menyampaikan maupun seluruh yang kami mendengarkan. Tuhan berkati kami semua, biarlah apa yang Engkau tabur pada sore hari ini bisa menjadikan kekuatan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, pada saat ini dunia itu banyak menawarkan yang instan, yang serba gampang, serba praktis. Kita melakukan apa sebentar terus hasilnya cepat, hasilnya banyak. Dan firman Tuhan berkata bahwa ketekunan itu adalah yang daripada Tuhan, yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi untuk meraih keberhasilan dalam hidup tidak ada yang instan, yang membutuhkan proses. Kita perlu memiliki ketekunan untuk melalui setiap proses itu, karena ketekunan dan kesabaran adalah cara terbaik untuk mendapatkan hasil yang sempurna. Apakah kita pernah berpikir untuk berhenti berjuang karena putus asa? Tapi kita perlu ingat ya, bahwa bagaimana cara memiliki tekun adalah keberanian yang tak tergoyahkan. Kita harus tetap tekun, kuat di dalam Tuhan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Harus tekun, pegang janji Allah di dalam firman Tuhan. Ketekunan adalah ketika kita semua itu tetap bertahan teguh dan pantang menyerah dalam mencapai tujuan, terus mencoba tidak goyah oleh karena keadaan sampai menemukan jalan keluar atau mengatasi semua tantangan yang ada. Mungkin kita itu tidak selamanya mulus jalannya, kita jatuh, kita kadang terjadi masalah, tidak apa-apa. Tuhan menginginkan kita tetap tekun dalam Tuhan, tetap kuat di dalam doa.
Namun jangan menyerah dalam keadaan PPKM yang masih berlanjut lagi. Kita mungkin ada yang kesulitan, bisnis ini, tidak usah putus asa, tidak usah menyerah. Kita tetap kuat, kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Pasti nanti mudah pada waktunya. Jangan menyerah, tetaplah berjuang meski untuk jangka waktu yang lama. Dalam bertekun kamu memerlukan iman, keberanian, daya tahan, terus tekun dalam doa, tekun dalam usaha. Dan yakinlah tidak ada usaha yang sia-sia. Semua akan indah pada waktunya. Ketika mereka merasa mungkin kita tidak sanggup, ya Bu, kok berat, kok gini, ada hamba-hamba Tuhan kita. Ada Pak Roni, ada Pak Dono, ada Bu Roni, Bu Dono, ada teman-teman segereja, ada penatua-penatua. Minta dukungan doa kepada mereka sehingga kita tidak merasa sendirian. Kemudian Tuhan itu berkata, tekun itu akan membuat kita semua kuat, di dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuh firman Tuhan berkata, justru dengan kesengsaraan kita harus bermegah. Oh, aku ada masalah, tidak apa-apa, kita harus kuat. Kita berkata, Tuhan, ini firman Tuhan berkata, bermegah di dalam kesengsaraan. Karena dengan kesengsaraan kita akan timbul ketekunan. Dengan ketekunan itu akan tahan uji akan menimbulkan pengharapan. Tuh kan hebatan Tuhan ini mengatakan, daya tahanmu akan terlatih ketika kamu mengalami masalah, tantangan, cobaan, kesulitan hidup, dan penderitaan. Daya tahan kita akan semakin dikuatkan. Mungkin ada pilihan, kita akan menyerah atau kita akan tetap tekun. Kalau kita menyerah, ibu-ibu, kita akan mendapatkan frustasi, kecewa, terpuruk, kehilangan harapan dan iman. Menjadi bulan-bulan keadaan kita yang tidak menentu ini. Tapi dengan apabila kita memilih pilihan yang kedua, kita tetap bertekun dalam Tuhan. Kita hanya mengharapkan buah yang hasilnya luar biasa yang ada dalam Tuhan, menjalani semua masalah, tantangan ini dengan gigih, kuat, rela. Karena demikian kita semua akan berada di jalur yang benar. Nah, tetap kuat, jadi terus menerus. Ayo kita renungkan, kita bisa mengevaluasi semuanya. Apa sih, kenapa sih? Oke, Bu? Nah, cepat atau lambat dengan cara yang mungkin tak terpikirkan oleh kita semua, buah-buah ketekunan itu akan menghasilkan daging yang manis. Tekun adalah kunci dari keberhasilan. Di dalam Yakobus 1 ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Dengan kita tekun itu menjadi kita matang dan buahnya itu akan manis, akan luar biasa. Mungkin kita sering mendengar orang yang tekun akan bertahan dalam situasi apapun. Meski ia jatuh bangun, seperti menanam pohon, ya Bu, kita melihat ya, kita menanam belimbing pada saat ini, belimbing. Lalu kita menanam, besok bisa mengambil metik buah bibit, tidak mungkin. Tapi kita harus tekun, kita menyiram, kita memupuk, merawatnya dari kecil tumbuh besar, akhirnya bisa mengambil buahnya. Demikian juga permasalahan yang ada dalam kehidupan kita masing-masing. Kita tetap tekun di dalam Tuhan dengan berdoa, dengan berusaha, pasti semuanya itu ada jalan keluarnya. Lihat kemarin ya Bu, bulu tangkis Olimpiade kemarin, Grecia dan Aprilia. Tidak dia terus sebentar belajar bulu tangkis terus besok main Olimpiade terus menang. Oh tidak, bertahun-tahun dia bermain, berlatih dari pagi, siang, sore, malam, secara terus menerus, dan akhirnya menghasilkan buah yang manis. Dia menang dalam Olimpiade, dapat emas, dapat DKI, si A ngasih rumah, si B ngasih rumah, si C ngasih apartemen, si D, oh demikian sampai banyak sekali, oh gratis umur hidup dan lain-lain. Itu adalah hasil dari ketekunan mereka. Ibu mau menghasilkan yang seperti ini, makanya tetap kuat, tetap tekun di dalam Tuhan. Terakhir Bu, Matius 24 ayat 13, tekun membawa keselamatan. Masa benar Bu? Ayo kita baca. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ya Bu ya, kita harus tekun, tetap kuat, tetap apabila kita mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan ingin itu kita semua tuh bertahan. Iblis tidak akan tinggal diam, akan melakukan apa saja agar kita menyerah dan kehilangan keselamatan dalam Tuhan. Kita tidak boleh jatuh dalam iblis, tapi kita harus tetap kuat di dalam Tuhan.
teruslah bertekun menjaga fokus kita kepada Tuhan. Meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan, teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, bersyukur akan janji-janji Tuhan. Meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita berikan, teruslah mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Semakin mengenal Tuhan, mengetahui kehendak Tuhan, bersyukur akan janji-janji Tuhan, bersyukur akan semua anugerah Tuhan. Dan ingatlah pada kebahagiaan yang akan kita dapatkan dalam kasih-Nya. Renungkanlah firman-firman-Nya. Wanita pilihan Allah yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Pesan Tuhan, kita harus tetap bertekun di dalam Tuhan. Dalam doa-doa kita, apapun itu kita harus semangat agar kita mendapatkan keselamatan dan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Seturut dengan firman yang sudah kami dengar Tuhan, agar kami tetap bertekun, tetap setia, tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk setia senantiasa Tuhan, sehingga kami boleh merasakan keselamatan, perlindungan, dan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati kami semuanya, berikan kekuatan pada kami, kaum wanita, dan seluruh keluarga kami semua, sehingga kami boleh merasakan kebahagiaan, boleh merasakan kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.